pernah nggak sih kepikiran kalau aku tuh pengen kaya? Ya tentunya dong ya, semua orang pasti berpikiran dan ingin menjadi orang kaya, bergelimang harta, rich people, atau untung-untung bisa jadi crazy rich people ya, asalkan crazy-nya jangan sampai diambil sendiri. Jadi orang kaya itu ya tidak akan bisa instan, bes. Ada faktor-faktor pendukung dan faktor yang paling mendukung nih ya selama ini dan sejauh ini menurut survei adalah orang tua dan orang dalam tentunya. Mau gak mau harus diakuin dong ya. Nah, mungkin dengan kedua faktor utama itu kamu bisa melenggang nasibmu, karirmu dengan sangat lancar karena didukung dua tadi. Tapi bagaimana nih jika kita nggak memiliki orang dalam ataupun orang tua kita tidak memiliki link yang besar, yang luas untuk bisa dijangkau demi kesuksesan anaknya kali ya. Nah, untuk hal ini pasti dibutuhkan kerja keras, kerja yang lebih ekstra demi impian seseorang untuk bisa menjadi orang kaya dan tentunya berkecukupan. Tapi ternyata ada pula kok alasan-alasan kenapa kamu itu susah kaya. Nah, udah usaha sana sini, istilahnya ya ini kamu mungkin udah kerja keras atau apalah, tapi kok nggak kaya-kaya sih aku? Itu yang pernah berpikiran kayak gitu kan? Nah, ada yang salah sepertinya di sini ya, dan harus kamu evaluasi lagi. What you've done selama ini? Yang pertama nih ada beberapa tips dari Delta Gonzalez ya di sini. Tidak investasi itu adalah sebuah kesalahan buat kamu, Bre. Kita harus paham apa itu investasi ya, apa manfaatnya, apa saja yang bisa diinvestasikan, dan bagaimana strategi investasinya. Kalau kamu sudah punya banyak uang, selain memang harus menabung, kamu juga harus berinvestasi. Nah, dengan investasi ini, kita bisa menghasilkan uang lebih banyak tentunya. Ada yang bilang nih ya, biarkanlah uangmu yang bekerja, jangan kamu yang bekerja. Gimana nih analoginya? Iya bener juga sih ya. Nah, bisa investasi emas yang paling simpel buat kamu, dan atau kalau kamu sudah ahli, sudah cukup berpengalaman, mulai saja untuk investasi properti. Itu yang pertama. Untuk yang kedua ini perhitungan waktu kerja. Ini seperti apa sih? Jadi seringkali ya kita hitung-hitungan dalam waktu kerja. Pokoknya kerja sesuai 8 jam, habis itu pulang dan gak ngurusin lagi soal pekerjaan, bisa dilanjut besok pagi. Nah, iya kan seperti itu. Itu nampaknya pola pikir yang karyawan banget kali ya. Kalau mau jadi orang kaya ya harusnya bisa menikmati pekerjaan kita. Dan anggap saja lelahmu itu jadi sebuah proses sebelum kamu mencapai kesuksesan jadi orang kaya. Enak banget ini, dan ingat jangan sampai malas saat bekerja ya. Untuk yang ketiga ini biasanya kalian atau kita ya, aku juga belum kaya sih ya. Makanya aku juga belajar di sini ya. Mungkin kamu ingin terlihat seperti orang kaya sebelum waktunya. Nah, ini penyakit ini ya, ini penyakit. Jadi pada dasarnya itu jadi kaya memang butuh kesabaran. Banyak dari kita justru ingin terlihat kaya terlihat seperti orang kaya, dianggap seperti orang kaya. Padahal belum waktunya kita tampil seperti itu. Jadi ini malah bisa membuatmu mengeluarkan uang yang jauh lebih besar dari pemasukanmu. Yaduh, tekor dong nanti ya. So, jangan pernah coba-coba ya melakukannya daripada nanti luput, keliru, jadinya malu deh. Untuk alasan selanjutnya ini nomor 4 ya. Gaya hidup naik seiring kenaikan gaji. Kenaikan gaji udah pasti ya, itu dengan pekerjaan kita yang semakin berat tentunya gaji juga semakin naik buat kamu. Nah, dengan naiknya gaji ini mungkin juga seiring dengan perubahan gaya hidup di dalam diri kamu ya. Jika kamu mendapatkan kenaikan gaji, gunakanlah saja secara bijak dengan investasi atau juga sejenisnya. Jangan sampai kamu kalap. Ya, kalap di sini kayak mungkin belanja barang-barang branded kali ya. Kamu yang selama ini nggak pernah merasakan barang branded, terus aku mau beli yang ini, beli merek ini. Nah, yang kedua, mungkin kamu juga sering gonta-ganti HP. Jadi kalau ada HP keluaran terbaru, kamu langsung ganti karena speknya, kameranya lebih oke, terus memorinya lebih gede, atau fitur-fitur yang lainnya yang menggiurkan. Dan juga yang terakhir, nongkrong di tempat mahal. Jangan sampai kamu kepengaruh deh ya. Sesuaikan saja tempat tongkronganmu sesuai kebutuhanmu dan juga sesuai uang yang kamu pegang. Jangan habiskan uangmu dengan hal-hal semacam ini, nanti kamu nyesel ya.
Dan yang terakhir ini, berteman dengan siapa saja. Seperti apa ini? Jadi berteman dengan banyak orang memang baik ya. Kita bisa mengenal setiap karakter orang itu seperti apa. Tapi nggak ada salahnya nih kalau kita juga harus pilih-pilih teman demi lingkungan pertemanan kita yang juga anti toksik. Karena lingkungan yang kita tempati tentu akan mempengaruhi kita sendiri. Cari pengaruh yang baik untuk kamu. Teman yang lebih kaya mungkin ya, boleh kamu berteman dengan orang yang lebih kaya, tapi tentunya dia kaya atas hasil usahanya sendiri. Nah, biar kamu juga bisa belajar dari dia dan memacu semangatmu untuk juga bisa jadi orang kaya. Kamu bisa membuka link dirimu sendiri di sini untuk bisa menjadi kaya sesuai dengan impianmu. Tapi jangan sampai kalap, jangan sampai takabur kalau kamu sudah menjadi kaya. Kamu juga harus ingat perjuanganmu ke belakang seperti apa. Kamu harus juga bisa berbagi juga dengan sesama gitu ya. Dan nampaknya juga gak perlu kaya ya, sepertinya berkecukupan saja sepertinya juga sudah cukup kita untuk menjalani hidup ini ya. Ya, thank you banget buat kamu ya guys ya. Tetap terus update info-info menarik di Tribunnews Podcast hanya di Spotify. Aku Delta Gonzales. Bye.